Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi cerdas bersama Ahmad Musair Channel. Baiklah, masih bersama Ahmad Musair Channel. Sekarang kita akan membahas tentang materi mitigasi terhadap jenis bencana. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah peserta didik dapat menguraikan mitigasi terhadap berbagai jenis bencana dan menyimulasikan. Materi ini masih dalam pokok bahasan mitigasi dan penanganan bencana, dan materi ini sangat penting sekali untuk kita simak, dan jangan lupa like and subscribe untuk bisa mengikuti info-info materi berikutnya dari Ahmad Musair Channel. Oleh sebab itu, selamat menyaksikan. Mitigasi adalah upaya yang dimiliki sejumlah tujuan, yakni untuk mengenali risiko, penyadaran akan risiko bencana, perencanaan, penanggulangan, dan sebagainya. Bisa dikatakan mitigasi bencana adalah segala upaya mulai dari pencegahan sebelum suatu bencana terjadi sampai dengan penanganan usai suatu bencana terjadi. Mitigasi jenis-jenis bencana dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural. Yang pertama adalah mitigasi struktural, merupakan upaya dalam meminimalisasi bencana dengan membangun berbagai prasarana fisik, menggunakan teknologi, misalnya dengan membuat waduk untuk mencegah banjir, membuat alat pendeteksi aktivitas gunung Merapi, menciptakan early warning system untuk memprediksi gelombang tsunami, hingga membuat bangunan tahan bencana atau bangunan dengan struktur yang direncanakan sedemikian rupa sehingga mampu bertahan dengan tidak membahayakan para penghuninya jika bencana terjadi sewaktu-waktu. Sedangkan mitigasi non-struktural merupakan jenis mitigasi yang dilakukan selain pembangunan prasarana fisik. Jenis mitigasi ini lebih melalui pembentukan peraturan atau kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dan sebagainya. Upaya mitigasi bencana non-struktural umumnya dilakukan di daerah yang memang rawan bencana. Adapun contoh dari mitigasi non-struktural seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang risiko bencana alam kepada masyarakat agar lebih memahami dan siap menghadapi situasi darurat. Yang kedua adalah pembuatan peta risiko bencana alam dan peta zona bahaya sebagai acuan dalam menentukan tata ruang dan pembangunan pada wilayah yang rawan bencana. Yang ketiga adalah pelatihan keterampilan oleh pemerintah untuk bertahan hidup seperti pertolongan pertama, evakuasi, hingga penggunaan alat-alat darurat. Yang berikutnya adalah perbedaan mitigasi bencana struktural dan mitigasi bencana non-struktural. Dari penjelasan di atas dapat diketahui perbedaan keduanya. Mitigasi struktural berfokus pada pembangunan dan penggunaan struktur fisik untuk mengurangi dampak bencana, sedangkan mitigasi non-struktural melibatkan upaya mengurangi dampak bencana tanpa pembangunan fisik. Yang berikutnya adalah strategi mitigasi bencana, meliputi 1. Pemantauan, yang kedua adalah pemetaan bencana, yang ketiga adalah penyebaran informasi, yang keempat sosialisasi, penyuluhan, pendidikan, yang kelima adalah peringatan dini. Adapun tahapannya meliputi 1. Mitigasi itu sendiri, yang kedua adalah kesiapsiagaan, yang ketiga adalah respon, dan yang keempat adalah pemulihan. Demikianlah penjelasan singkat tentang materi mitigasi terhadap jenis-jenis bencana. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like and subscribe untuk bisa mengikuti informasi-informasi terbaru dari Ahmad Musair Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.